Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bahasa, perkenalkan nama saya Vidya Nur dengan nomor induk mahasiswa A11120078. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit 4 bagian dari kelas kata. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Fungsinya yaitu untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku. Nah, sudah tahu kan apa itu kelas kata? Sekarang kita masuk pada bagian-bagian dari kelas kata. Bagian yang pertama yaitu nomina. Apa itu nomina? Nomina adalah kata yang mengacu pada suatu nama seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Nah, sudah tahu kan apa itu nomina? Nomina itu bukan hanya kata benda yang mengartikan sebagai barang ya, melainkan lebih luas lagi. Jenis kata ini perlu diperhatikan loh karena sangat penting dalam struktur kalimat dan sering digunakan sebagai subjek dalam kalimat. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari nomina? Ciri-ciri nomina yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi bahwa nomina itu bisa diingkarkan atau dijadikan bentuk negatif menggunakan kata bukan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh di samping ya. Nah, misalnya, ini bukan meja, ini bukan pintu. Nah, perlu diperhatikan juga ya, nomina ini tidak bisa diingkarkan dengan kata tidak. Secara logika aja udah aneh kan ya. Misalnya nih, kita ambil contoh yang tadi deh. Ini tidak meja, ini tidak pintu. Gimana? Aneh kan ya? Nah, maka dari itu, untuk menolak suatu kebenaran, kalian bisa gunakan kata bukan. Selain kedua identifikasi di atas, ada lagi loh ciri-ciri nominal lainnya, yaitu jika dalam suatu kalimat predikatnya verba, maka nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap. Yang kedua, kata benda biasanya diikuti oleh kata sifat, baik langsung maupun dengan kata hubung yang. Nah, kita masuk pada jenis-jenis nomina. Jenis nomina yang pertama yaitu nomina konkret dan nomina abstrak. Apa sih perbedaan dari keduanya? Nah, sini saya jelaskan ya. Nomina konkret itu sesuatu yang bisa kalian rasakan dengan kelima panca indera, seperti melihat, merasakan, mencium bau, mendengar, dan lainnya. Contohnya seperti meja, pintu, dinding, HP. Nah, itu kan bisa kalian lihat dan bisa kalian raba, pegang, bisa kalian dengar juga. Misalnya kursi didorong, bisa kalian dengar bunyinya. Nah, sedangkan nomina abstrak merupakan sesuatu yang tidak ada bentuknya. Contohnya ide, pikiran, generasi, agama, dan lainnya. Ada istilahnya, ada implementasinya. Tapi kita tidak bisa melihat bentuknya seperti apa. Nah, saya akan memberikan contoh kalimat nomina dengan menggunakan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Kaili. Contohnya yaitu, ini rumah Vidya. Yang dalam bahasa daerahnya yaitu, Sei Banua Ividya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian kedua dari kelas kata, yaitu verba. Ada yang tahu apa itu verba? Verba merupakan kelas kata yang dipakai untuk menyatakan suatu tindak, pengalaman, pengertian dinamis, keberadaan, dan lain sebagainya. Verba digunakan sebagai predikat dalam sebuah kalimat atau frasa. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari verba? Keberadaan verba dalam sebuah kalimat bisa dikenali dengan beberapa ciri di bawah ini. Berikut penjelasannya. Ciri yang pertama yaitu verba digunakan sebagai predikat atau inti predikat dalam sebuah kalimat. Ciri yang kedua yaitu
Verba mengandung makna dasar dari sebuah perbuatan atau aksi, proses, serta keadaan yang bukan sifat. Ciri yang ketiga yaitu verba tidak dapat diberikan prefiks ter atau berarti paling, khususnya pada verba yang menjelaskan suatu keadaan. Nah, apa sih fungsi verba itu? Fungsi utama verba ialah sebagai predikat atau inti predikat dalam sebuah kalimat. Nah, jenis-jenis pada verba yaitu ada 4. Yang pertama, verba asal. Jenis verba ini diklasifikasikan ke dalam bentuk verba berdasarkan bentuknya. Verba asal bersifat tunggal dan tidak digabungkan dengan afiks lainnya. Jenis verba ini dapat digunakan dalam kalimat formal ataupun informal. Contohnya, kata jadi, hilang, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua yaitu verba turunan. Jenis verba ini termasuk dalam kelompok verba berdasarkan bentuknya. Verba turunan dihasilkan dari proses morfologis, sehingga bentuknya lebih kompleks atau memiliki lebih dari 2 morfem. Contohnya, kata mengambil, dilempar, menjalankan, dan lainnya. Jenis verba yang ketiga yaitu verba transitif. Verba transitif adalah jenis verba yang membutuhkan nomina objek. Dalam kalimat aktif, nomina berfungsi sebagai objek, sedangkan dalam kalimat pasif, objeknya dapat dijadikan subjek. Contohnya yaitu kata menjajakan, menjual, membuat, dan lain sebagainya. Nah, jenis yang terakhir yaitu verba intransitif. Jenis verba ini tidak membutuhkan objek dalam sebuah kalimat. Verba intransitif bisa berbentuk verba dasar, verba dengan afiks ber, verba dengan afiks ber, kan, verba dengan afiks ter, serta verba dengan afiks ke an. Contohnya kelaparan, berpakaian, naik, tertawa, dan lainnya. Nah, saya juga akan memberikan contoh kalimat verba dengan menggunakan bahasa daerah saya yaitu bahasa Kaili. Contohnya yaitu yaku hau rigade, yang artinya adalah saya pergi ke pasar. Kalimat verbanya yaitu pergi. Nah, kita masuk bagian ketiga dari kelas kata, yaitu adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba dan adjektiva yang bukan nomina. Contoh adverbia misalnya sangat, amat, dan tidak. Selanjutnya jenis-jenis adverbia. Jenis adverbia yang pertama yaitu adverbia tunggal. Dalam buku morfologi, bentuk makna dan fungsi di tahun 2009, karya Zainal Arifin dan Junaya, adverbia bentuk tunggal adalah bentuk adverbia yang meliputi kata dasar, kata berafiks, serta kata ulang. Jenis adverbia ini hanya mempunyai satu kata saja. Jenis yang kedua adalah adverbia bentuk gabungan. Adverbia ini adalah gabungan dari 2 bentuk adverbia, berupa kata dasar. Dalam bentuk adverbia bentuk gabungan, kata dasar dapat saling berdampingan, tetapi ada pula yang tidak. Seperti sebelumnya, saya akan berikan contoh kalimat adverbia dalam bahasa daerah Kaili. Contohnya yaitu Vidya Nasedin Toto nangepe berita buruk. Artinya, Vidya sangat sedih mendengar berita buruk. Selanjutnya kita masuk dalam bentuk kelas kata yang keempat yaitu adjektiva. Nah teman-teman, apa itu adjektiva? Adjektiva adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata adjektiva juga biasa disebut kata sifat. Kata sifat yang dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun pendekatan suatu kata. Contoh, apa saja sih ciri-ciri dari adjektiva? Adjektiva memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu dapat diubah, diingkari, atau dibatalkan sifatnya. Contohnya, tidak seperti itu, bukan begini, tidak bagus, dan lain-lain. Ciri-ciri yang kedua yaitu memberikan keterangan yang berfungsi sebagai penguat. Contohnya, sangat baik
amat luas, benar sekali. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memberikan keterangan dengan kata pembanding. Contohnya, bersepeda lebih baik daripada mengendarai sepeda motor. Gedung ini paling tinggi di kotaku. Nah, teman-teman, adjektiva ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kata sifat bertaraf dan tidak bertaraf. Apa sih perbedaannya? Nah, kata sifat bertaraf menyatakan kualitas. Contohnya, rapi, lama, dekat, panjang, dan lain-lain. Sedangkan kata sifat tak bertaraf menyatakan keanggotaan dalam suatu golongan. Contohnya, abadi. Nah, seperti biasanya saya akan memberikan contoh kalimat dengan menggunakan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Kailin. Contoh kalimatnya adalah Vidya itu nabulan toto, artinya Vidya itu sangat putih sekali. Nah, sekian penjelasan materi mengenai kelas kata dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.